Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ade Urai Channel. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat perangkap untuk menangkap hama lalat buah. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe dan share. Oke, yang pertama saya akan menyiapkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat perangkap lalat buah. Yang pertama, kita membeli obat petrogenol. Ini bisa didapatkan di toko-toko yang menjual obat-obatan tanaman atau bibit-bibit tanaman. Di sini di Sukamara, khususnya Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, ini harganya 15.000. Mungkin nggak jauh beda dengan daerah kawan-kawan semua, hanya beda mungkin 1.000-2.000 mungkin ya. Oke, ini petrogenol, ini obat tetes yang nanti kita teteskan ke melalui media kapas. Kalau sumpama kawan-kawan tidak memiliki kapas, itu bisa menggunakan media lain seperti tisu atau kain yang bisa digunakan untuk penetesan dari obat petrogenol. Kemudian kita siapkan tali rapi ya, atau kalau sumpama kawan-kawan memiliki kawat, bisa menggunakan kawat untuk mengikat dari media aqua ini. Ini aqua botol bekas ini yang ukurannya agak besar. Kalau sumpama tidak ada, bisa menggunakan dengan ukuran yang sedang. Kemudian kita siapkan media untuk pengambilan supaya tidak tangan kita terkontaminasi oleh obat ini. Kita menggunakan media cotton bud. Tujuannya, kalau tangan kita terkontaminasi, ketika kita meneteskan, lalat malahan akan menyerang kita. Bahkan kalau seumpama tangan kita terkontaminasi, yang kita khawatirkan ketika ingin memasukkan media kapas yang sudah tertetesi oleh obat petrogenol itu menempel di bagian luar dari botol ini, sehingga lalat akan mengumpul di luar sini, bukannya masuk dalam perangkap. Itu tujuannya. Dan kemudian tutup botol ini bisa kita gunakan. Ada yang menggunakan dengan botol ini, kemudian disayat. Saya sudah mempraktekannya dan lumayan efektif. Namun setelah saya mencoba tidak menggunakan botol ini, kita langsung lepas seperti ini, ternyata yang masuk perangkapnya itu lebih banyak dibandingkan yang menggunakan pakai metode botol aqua ini. Oke, silakan, itu selera dari kawan-kawan ingin menggunakan pakai botol aqua ini atau lepasan seperti ini. Oke. Menggunakan media kayu ini dan akan saya pasang itu jauh dari target dari tanaman yang ada yang terserang oleh hama lalat buah tersebut, sekitar 2 atau 4 meteran, dengan tujuan supaya lalat buah lari dari tanaman buah kita menuju ke perangkap yang kita bikin. Langkah selanjutnya, kita potong aqua di atasnya, diusahakan pas, karena kalau tidak pas itu akan mengakibatkan timbulnya ruang-ruang di samping, tidak mengancing kalau istilah kita, sehingga lalat yang sudah terperangkap di dalam, ketika ada lubang yang ada di sampingnya, dia akan keluar, nggak jadi terperangkap. Nah, setelah sudah kita potong, bisa diperhatikan kawan-kawan. Nah, ini kosong ya, kita coba masukkan di balik. Nah, kita masukkan kira-kira biar pas ya. Nah, ini agak kurang pas. Nah, kita mulai potong sedikit lagi agar mengepaskan dengan pintu masuknya dari lalat buah, supaya tidak
adanya rongga yang di sampingnya. Coba kita masukkan kembali. Ya, ini sudah pas. Ya, muncul rongga-rongga yang di samping sini. Bisa kita antisipasi. Ada yang memberikan cara dengan kita di staples atau dengan diikat dengan tali, ini dilubangi terus diikat dengan tali. Tapi kalau saya sendiri itu akan menyulitkan ketika kita pembersihan dari lalat buah yang sudah terperangkap dan sudah mati. Biasanya kita bersihkan. Kalau kita pakai staples otomatisnya akan dilepasnya akan terlalu lama. Jadi saya tetap akan seperti ini. Yang pasti dipastikan untuk mengancing ya, tidak munculnya rongga. Oke. Selanjutnya kita siapkan media untuk penetesan dari obat petrogenol. Ya, di sini saya akan menggunakan media kapas untuk kita tetesi. Ini terlalu tebal, kita coba dibagi dua. Nah, diusahakan tetesan tersebut tidak menempel ke media lain. Diusahakan, karena kalau menempel akan menarik perhatian dari lalat buah, akan mendatangi dari jatuhnya tetesan dari petrogenol ini. Nah, ini obatnya petrogenol. Nah, ini di dalamnya dengan harga 15.000 itu isinya tidak penuh ya, hanya cuma sedikit segini. Ini contohnya barangkali teman-teman yang ingin mencari. Sekali lagi, ini bisa didapatkan di toko-toko penjual bibit atau pupuk tanaman. Oke, kemudian kita buka petrogenolnya. Kita coba teteskan menggunakan cotton bud ya, cotton bud. Tujuannya supaya tangan kita steril, tidak terkontaminasi oleh obat petrogenol. Kita teteskan ke media kapasnya. 1, 2, sebanyak mungkin ya, tapi dikasih jarak. Misalkan kita balikan ini sekitar 10 tetesan dan kita balik lagi 10 tetesan, sekitar 20 tetesan kurang lebih, atau secukupnya yang sekiranya itu bisa cukup untuk menarik perhatian dari lalat buah yang menjadikan target kita. Kemudian kita balik, usahakan tidak menempel pada media lain. Kita teteskan. Biasanya dalam proses penetesan ini lalat buah akan datang walaupun target dari buah yang terkena sasaran hama lalat buah jaraknya sekitar 5 bahkan 10 meter. Ini akan datang, dia tercium. Ciuman lalat buah sangat tajam sekali. Kita perhatikan. Biasanya yang pernah saya lakukan, lalat buahnya akan mendatangi ketika kita membuat perangkap ini ketika dalam tahapan penetesan. Rupanya lalat buahnya masih belum pada bangun kemungkinan, tapi tadi sudah terlihat ada lalat buah yang mendekati. Oke, kalau sekiranya perlu untuk dibalik, kita teteskan kembali, kita teteskan. Nah, kawan-kawan perhatikan, ini belum kita masukkan dalam perangkap, lalat buah sudah mendatangi. Oke, kita coba setelah udah ditetesin kapas ini dengan petrogenol, kita masukkan ke dalam botol ini ya, pastikan tidak menempel di bagian luarnya agar supaya lalat buah masuk menuju pada kapas yang menjadikan media tetesan dari petrogenol. Selanjutnya setelah sudah masuk kapas yang sudah kita tetes dengan petrogenol,
kita ikat media perangkap ini dengan tali rapiah. Misalkan nanti kita pemasangannya agak miring, pintu masuk itu menghadap sedikit ke bawah. Tujuannya ketika musim hujan, ketika hujan turun, itu tidak kemasukan oleh air hujan. Oke, kawan, setelah sudah siap dengan umpan perangkapnya, kita gunakan media kayu. Ini rencananya saya akan dipasang di bawah ya. Bisa dipasang di bawah atau di atas, digantungkan di tali yang dekat dengan buah yang terserang hama tersebut. Kemudian kita ikat menyilang seperti ini. Menyilang, tujuannya supaya tidak jatuh. Dan sekali lagi posisi pintu masuk dari lalat itu menghadap ke bawah, supaya ketika masuk dia akan terkumpul di bawah sini dan menghindari dari air hujan ketika turun hujan, sehingga perangkap ini tidak kemasukan air hujan di dalamnya. Oke, kita ikat kencang. Kita kasih tali pati, kalau orang Jawa itu bilang tali pati. Tujuannya karena nanti setiap 2 atau 3 hari sekali kita panen hama lalat kalau sudah banyak. Karena kalau dibiarkan aroma bau yang mati dari lalat tersebut akan mengganggu dari ketidaktarikannya lalat lain yang akan masuk perangkap ini. Jadi kita usahakan bersihkan. Nah, coba kawan-kawan perhatikan, lalat buahnya sudah mendekati, sudah mencium dari bau petrogenol yang sudah teteskan dalam media kapas ini. Ini jaraknya sekitar kurang lebih 7-8 meter dari buah yang jadikan target. Lalatnya sudah datang, sangat luar biasa. Oke, baik, kita pasangkan. Di situ ada buah pepaya California yang saya tanam dan sedang berbuah. Kebetulan ada serangan dari hama lalat buah. Jadi kita coba, saya akan pasang sekitar 2 atau 3 meter dari letaknya tanaman buah tersebut, dengan tujuan supaya lalat buah mencuri perhatian dari lalat buah yang menyerang buah pepaya ini, sehingga akan terkumpul di sini dengan adanya perangkap ini. Oke guys, ya seperti ini aja tutorial atau cara pembuatan perangkap lalat. Terima kasih. Assalamualaikum. Setiap saat, setiap waktu, keringat basah itu